Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Musdalifah, NIM 2102008, Program Studi Agroteknologi. Di video kali ini tentang laporan praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul Perkecambahan dan Dormansi yang diampu oleh Ibu Salmiati, MPD, PhD. Tujuan dari praktikum ini ialah 1. Mengukur kecepatan perkecambahan dan kesanggupan perkecambahan. 2. Melihat pengaruh cahaya terhadap perkecambahan. 3. Melihat berbagai perlakuan mekanik dan kimia terhadap pematahan dormansi pada biji dengan testa yang keras. Biji yang dorman biasanya mempunyai kondisi fisiologis tertentu, yaitu aktivitas metabolisme dalam tingkat minimal, mengalami dehidrasi sebagian, dan tidak melakukan sintesis. Perkecambahan biji dapat dihambat dengan beberapa faktor eksternal yang dibutuhkan seperti air, suhu, udara, dan lain-lain. Meskipun demikian, banyak pula biji yang telah ditempatkan pada kondisi lingkungan yang sesuai untuk perkecambahan namun tidak berkecambah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dikarenakan embrio biji yang belum masak, kulit biji yang impermeable terhadap air dan gas, atau adanya zat penghambat perkecambahan. Dormansi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan pertumbuhan dan metabolisme yang terpendam, dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak baik atau faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Seringkali banyak tumbuhan yang dorman gagal tumbuh meskipun berada dalam kondisi yang ideal. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ialah cawan Petri, kapas, air, botol sempak, pinset, gelas beker, dan 200 butir biji cabai. Cara kerja praktikum ini yaitu lakukan seleksi terhadap biji dengan cara merendam biji di dalam air, kemudian pilih 200 butir yang terbaik. Selanjutnya, alasi dasar Petri dengan kapas dan beri air agar lembab. Di dalam Petri, letakkan biji cabai sebanyak 50 biji. Letakkan Petri 1 dan 2 di tempat gelap dan Petri 3, 4 di tempat terang. Lakukan pengamatan pada hari keempat dan ketujuh dan amati pula keadaan morfologis tanaman di kedua tempat. Dari tabel dapat dilihat perbedaan pertumbuhan tanaman di tempat gelap dan di tempat terang. Pengamatan dilakukan pada hari keempat dan hari ketujuh. Pertumbuhan di tempat terang lebih dominan di hari ketujuh, sedangkan tempat gelap di hari keempat sudah mulai tumbuh. Hal ini membuktikan bahwa intensitas cahaya berpengaruh terhadap proses fisiologi tanaman. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap